video tutorial 17 dengan dengan judul menampilkan keterangan transaksi peminjaman dengan TOS di Bootstrap 5 ya. Untuk langkah awalnya itu kita buka aplikasi Visual Studio Code, terus itu buka di project, di bagian peminjaman, sabar agak loading. Di bagian peminjaman nanti untuk tombol fungsi ini dia akan aktif. Kita buat langkah awalnya itu kita masuk dulu ke dalam localhost phpMyAdmin. localhost phpMyAdmin. Kita masuk dulu ke database-nya. Sabar. Ada lama sekali. Sabar, agak lola. Oke, lanjut kita di perpustakaan. Masuk ke database-nya. Kita klik di pinjam. Nah, untuk dipinjam ini statusnya itu kita taruh kasih 0 dulu, masing-masing 0. Sini 0. Semua kita kasih 0 dulu. Kita nolkan diserahkan diterima. Karena kemarin yang bagian untuk edit langsung di database-nya itu hanya latihan. Sekarang kita akan mengisinya nanti secara langsung ke website-nya nanti. Sabar. Diserahkan, kita pakai 0. Sabar. Kita masuk kembali ke localhost. Saya akan nolkan semua. Oke, lanjut. Ya. Di sini sudah saya nolkan semua, diserahkan, diterima. Seperti di database-nya sudah nol semua, diserahkan sama diterima. Untuk itu langkah awalnya kita akan membuat di bagian halaman admin.
di bagian halaman admin kita dulu di bagian halaman admin kita buat file baru yaitu transaksi transaksi.php transaksi.php. Oke, setelah sudah kita buat untuk di bagian beranda, oke, untuk di bagian beranda kita Ctrl F, kita cari update peminjaman, pinjam maksudnya, update peminjaman seperti ini. Terus itu di bagian sini kita akan taruh link yaitu di satu folder yaitu transaksi. Transaksi.php. Terus itu dia akan mengirimkan parameter. Kita terus IDR dia sama dengan ini PHP value-nya ini di sini Ctrl C. Terus itu kita pastekan di sini seperti ini. Seperti ini. Kita Ctrl S, kita coba testing, kita refresh dulu. Sabar, orang azan subuh. Oke, lanjut, coba kita testing. Di bagian peminjaman, coba kita klik dan masuk di transaksi IDR 5 seperti ini. Kita masuk di peminjaman lagi dan masuk di ID 1, begitu dia menangkap parameter ya, value dari ID pinjam. Terus itu di bagian transaksi kita copy script di bagian beranda di bagian paling atas. Di bagian paling atas itu di sini. Ini adalah script untuk mengunci bahwa orang dari luar tidak bisa langsung mengakses di bagian halaman transaksi karena dia harus login dulu. Ini fungsinya adalah untuk memaksa pengguna atau admin untuk memasukkan sandi atau email atau sandinya untuk bisa mengakses di transaksi di sini.
Terus itu kita kopikan scriptnya itu mulai dari tag PHP ini sampai di bagian ini status admin ini di bawah sampai di sini. Kita Ctrl C, kita pastekan di sini di transaksi, kita Ctrl V. Untuk di bagian sini di tag HTML dia ada head, ada body. Untuk head di sini di bagian sini. Terus tag body kita belum ada, sama tag HTML, penutup tag HTML. Kita masuk ke paling bawah dulu, kita taruh tag penutup body. Bagian body sini tadi dulu. Dia nanti mirip seperti halaman awalnya, seperti halaman setelah login di bagian beranda. Ini seperti seperti kita tidak masuk ke halaman baru. Dia sama seperti latarnya, ada header, navdartnya di bagian atas, tulisan perpustakaan, dan di bagian atas itu ada logout. nav class. Sabar, saya atur dulu. Kontainer, selamat datang. While sini kita atur dulu. Echo terus itu di bagian body sini, terus kita tutup tag HTML.
HTML. Seperti ini. Terus di bagian bawah sini kita akan memanggil database-nya dulu. Kita BR saja dulu. Oke, coba kita testing dulu saja. Kita Ctrl S. Coba kita testing. Di bagian peminjaman dia masuk seperti ini. Terus itu di bagian peminjaman saya akan buat nanti kita akan memakai script di W3 School itu pakai grid. Di dalam grid tersebut ada row. Di dalam row itu ada beberapa kolom nanti kita isikan. Yang pertama itu kita tulis dulu keterangannya. Saya buat keterangan dulu. Di dalam keterangan ini di dalam keterangan ini sabar. Dalam keterangan transaksi ini sabar, BR dulu saja. BR. Terus itu di dalam keterangan sini keterangan transaksi. Keterangan transaksi. Terus itu kita akan membuat script mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang disesuaikan. Kita akan mencari dari form line dengan cara memanggil data itu dengan memanggil data di form line begitu. Kita tulis tag PHP dulu. PHP variable PHP. Terus itu tanda tanya lebih besar. Terus itu kita enter. Kita tulis keterangan mencari data dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Seperti ini. Terus itu variable ID apa tadi? Variable ID IDR variable IDR variable IDR dia itu sama dengan variable get. Metodenya itu get. Berarti dia mengambil langsung mengget. Terus itu IDT
Di sini juga ID tag, salah bahasa. ID tag. So kita lihat di beranda. Kita cek di update peminjaman. Ya. Terus itu di bagian ID kita harus samakan parameternya, nama parameter di sini ID T dengan di transaksi itu. Terus itu untuk di bagian sini kita titik koma, kita enter dengan variabel data transaksi, variabel data transaksi my sabar sama dengan MySQL query buka kurung. Terus itu di dalam ini kita taruh variabel konektor sama titik koma, maksudnya koma, yaitu dia mencari di database select atau menampilkan select bintang from pinjam where dari ID pinjam like variabel variabel IDT variabel IDT, terus itu IDT titik koma enter. Terus itu kita if MySQL num rows sama dengan variabel data transaksi. Sini masukkan data variabel transaksi, Ctrl C, terus itu kita pastikan di sini, Ctrl V, data transaksi. Terus itu di bagian sini lebih besar sama dengan 0. Terus itu kita buka kurung kurawal, enter. Di dalam buka kurung kurawal kita taruh while, terus itu variabel IDT, dia sama dengan MySQL fetch array, menampilkan fetch array variabel transaksi. Kita buka kurung dulu, variabel data transaksi, Ctrl F. Terus itu kita buka kurung kurawal lagi, enter.
Terus itu kita akan menampilkan itu mulai dari menampilkan ID pinjam begitu, terus itu tanggal pinjam, tanggal kembali. Oke, variabel ID pinjam, variabel ID pinjam sama dengan apa? Variabel IDT sama dengan variabel data transaksi DKT, data transaksi. Terus itu untuk name-nya itu dia ID pinjam, terus itu titik koma, DKT, data transaksi. Kita Ctrl C saja, Ctrl F, enter, F, kita edit dulu di bagian sini. Itu variabel tanggal pinjam variabel tanggal pinjam sama dengan tanggal pinjam DKT, data transaksi tanggal pinjam. Tanggal pinjam, terus itu kita sesuaikan ini dulu. Tanggal kembali, terus itu setelah selesai tanggal kembali itu ID pengunjung, terus itu ID pengunjung, terus itu statusnya, terus itu diserahkan, terus itu diterima. Kita tambah satu lagi, Ctrl F, yaitu dengan name-nya itu diterima seperti ini. Terus itu di bagian variabel sini kita edit sesuai dengan name, tanggal kembali, terus di bawahnya itu ID pengunjung, oke, ID pengunjung, terus itu variabel status, terus di bagian sini di bawah status diserahkan, terus itu diterima, diterima seperti ini. Terus itu enter. Di bagian bawah sini
kita menulis keterangannya itu proses ini ya, kita menampilkan nanti. Kita akan menaruh script grid. Kita ambil di W3 school, W3 school step. Terus tutorial di Bootstrap, ambil di Bootstrap 5 ambil di Bootstrap 5. Terus kita ambil grid basic. Di grid basic kita cari bukan yang ini, kita ambil yang ini, kolomnya itu try yourself. Sabar, ambil langsung saja, terlalu lama di sini. Ctrl C, terus itu kita pastekan di bawah sini. Kita Ctrl V, seperti ini. Untuk kolom 4 di bagian sini, untuk kolom 4 di sini kita taruh tos di bagian sini. Tos di Bootstrap 5, kita ambil tos, ini tos header. Coba kita lihat, coba di bagian tos show atau tampilan yang menampilkan tos show ini di button. Untuk bagian button di sini kita tidak perlu. Sabaran, seperti ini saja. Terus header, so kita taruh di sini transaksi begitu, rincian transaksinya. Kita tidak perlu menaruh P. Langsung saja di div rincian transaksi. Transaksi terus di sini itu headernya.
Atau transaksi saja. Transaksi. So kita run dulu. Seperti ini rincian transaksi. Itu dua. Kita Ctrl C, kita tekan di sini, kita Ctrl F, transaksi, rincian transaksi, kita Ctrl S dulu, kita testing di sistem informasi perpustakaan, kita refresh. Sabar, masih loading. Oke, di peminjaman kita klik, ya modelnya seperti ini. Ini call room-nya 08 tadi belum saya hapus, seperti ini. Terus di dalam transaksi ini kita akan taruh variabel maksudnya di header sini. Oke. Coba lihat dulu di script apa di sini. Di sini kita pakai strong atau tidak? Oh, kita tidak perlu pakai strong. Kita hapus saja di bagian strong sini. Coba kita hapus di bagian strong di sini. Seperti ini. Transaksi. Untuk variabel-variabel di sini kita akan tampilkan di tos ini, di bawah sini. Kita coba buat dulu transaksi divider ya. Div ini terlalu jauh. Transaksi kita panggil variabel atau value. Value apa? Value data ID. Value value ID pinjam, sabar, kita ambil di beranda, di bagian beranda kita ambil di sini value variabel D pinjam, kita Ctrl C, kita cek apa di transaksi. Di sini kita hapus, Ctrl F, variabel ID pinjam. Maksudnya PHP echo di bagian sini salah. Variabel ID pinjam gitu. Variabel ID pinjam. PHP echo ID pinjam. Oke. Nah, seperti ini tinggal transaksinya. Transaksi. Terus itu kita taruh tanggal di sini. Kita panggil variabel tanggal. PHP echo. Ini PHP echo variabel ID
variabel tanggal pinjam, terus itu titik koma, terus itu oke, seperti ini bagian transaksi. Kita Ctrl S, kita testing dulu hasilnya seperti apa. Sahabat, kita ulang dulu, ini dia belum tampil di peminjaman. Awal saya cek dulu di transaksi. Transaksi variabel itu pinjam, terus data tanggal pinjam, ID tag, get data transaksi pinjam ID tag. Sabar. Untuk bagian sini saya hapus dulu, mengganggu sekali. Komprominya coba kita ketikkan di bagian sini tanggal sama dengan ini, terus Ctrl S, tanggal pinjam titik koma. Belum muncul. Filter pinjaman. Cek di beranda dulu. ID tag, transaksi ID tag juga. Untuk di bagian sini itu dia salah, dia harus data keterangan. Dari DKT Ctrl S, kita coba refresh dulu apakah jadi. Sabar. DKT SQL data transaksi file variabel DKT Ctrl S, IDR get ID tag get ID pinjam like ID pinjam where ID pinjam dia get ID tag selalu from pinjam where data transaksi label DKT sama dengan Ctrl S. Di sini coba kita refresh dulu.
belum keluar ya, sabar, saya cek dulu. Transaksi kesalahannya itu terjadi pada di sini, dia harus tulisan like. Like, Ctrl S, testing di web browser. Coba di detik 5 di tanggal transaksi 5 tanggal 2022 0309. Seperti ini bulan 3 ke tanggal 9. Lanjut, kita akan menampilkan data apa namanya itu, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Lanjut di bagian sini, di bodinya sini, terus body, rincian transaksi itu ada tanggal pinjam, tanggal pinjam itu dia kita tulis variable atau value variable PHP echo di variable pinjam, punya tanggal pinjam PHP echo, terus itu variable tanggal pinjam, terus itu titik koma, seperti ini. Terus itu di tanggal kembali, sama dengan PHP echo di variabel tanggal kembali, terus titik koma seperti ini. Terus itu kita pengunjung, terus itu titik koma dengan BR. Kita BR dulu, kita akan memanggil data pengunjung, kita BR dulu. Terus kita ambil script di bagian sini, ini kita while dulu di bagian sini. Sabar, kita ambil semua saja. Ctrl C, kita pastekan di bawah sini. Ctrl F, terus di sini kita rubah. Ini kita tidak usah,
Ya sabar. Ini like apa namanya itu kalau di select bintang from ID apa pengunjung. Select bintang from kita edit sedikit dulu. Bintang from pengunjung, where ID pengunjung, ID pengunjung, ID pengunjung like ID pengunjung. ID pengunjung. Terus ini kita tidak perlu karena dia post, metodenya itu post. Terus itu sini data pengunjung, kita edit dulu sebentar. Data pengunjung, ini juga data pengunjung. Ini juga data pengunjung. Terus itu sabar, terlalu jauh. Terus di data pengunjung dia di apa? Kita hapus dulu di bagian sini. Itu ada variabel apa? Di variabel ID ini kita taruh data pengunjung dpj dpg sini aja dpg data pengunjung dpg, terus itu ID pengunjung ID pengunjung, terus itu bagian sini IDP. Kita masukkan file yang sini dpg sah dpg variabel dpg itu sama dengan variabel apa? variabel pengunjung, variabel pengunjung, variabel p nama, sabar. Ya variabel nama, variabel p nama. Sini kita taruh nama variabel nama, terus itu sini variabel nama, ini nama terus itu variabel taruh pesa di sini, variabel p alamat sama dengan variabel dpg, terus itu namanya itu alamat, terus itu variabel apa? Variabel telepon,
ini sama dengan variabel dpg namanya itu name-nya itu telepon, terus itu email, variabel d variabel p email ini sama dengan variabel dpg email titik koma, terus itu kita akan menampilkan setelah itu kita akan menampilkan di bagian sini kita tulis script UL dia menampilkan simbol UL, setelah itu tutup UL terus itu enter. Di dalam script UL ini kita akan tampilkan nama-nama variabel di atas dengan script li tutup li terus itu di dalam li kita taruh nama sama dengan filenya itu php echo, terus itu variabel p nama, terus itu titik koma, seperti ini, terus kita copy, Ctrl C, sebanyak 4 buah, Ctrl F. Sini nama alamat, terus itu di sini variabel p alamat, terus di sini telepon, sama dengan variabel telepon, terus itu email, ini email, terus itu pemail, Ctrl S, rapikan dulu.
Oke, Ctrl S dulu. So kita testing bagian sini. Dia keluarnya seperti ini. Berarti kita sudah berhasil membuatnya. Terus kita lanjut di bagian status juga sama, kita mengambil data begitu. Oke, lanjut untuk status di bagian sini. Sabar, kita lihat di atas dulu. Variabel status berarti dia memakai switch. Untuk variabel status di sini dia pakai switch. Untuk switch itu kita tekan di bagian sini, kita tulis status sama dengan ya. Terus kita lihat di beranda, cari di beranda. Kita cari yang di Ctrl F, ubah data. Sabar, status itu di bagian sabar, saya keluar dulu bagian sini. Oh, buku, update buku, betul. Update buku, update buku. Kita ambil status. Bukan, ini dipinjam, maksudnya di front pinjam. Kita ambil script ini, kita Ctrl C. Untuk beranda kita close dulu, kita masuk ke transaksi. Di status ini kita enter, kita pastekan. Untuk STTS ini saya hapus dulu. Variabel sini status seperti ini. Switch ya. Kita Ctrl S dulu, kita testing di bagian peminjaman. Form action di tombol action. Sabar Lola, ya ini. Status belum diserahkan. Statusnya sudah muncul ya di bagian sini. Oke, kita edit kasih rapi dulu sebentar. Untuk di bagian di bagian ini, nanti saja kita lanjut buat dulu saja. Ini kita akan menampilkan diserahkan dan diterima. Kita ambil dari script di atas, pemanggilan data. Di bagian sini kita ambil dulu semuanya, Ctrl C, kita pastekan di bawah status. Terus itu kita hilangkan ini.
While else. Oke, ini PHP bagian sini tuh data diserahkan. MySQL query di select bintang from admin, where ID admin, di where ID admin, like ID apa diserahkan. Dari main lah, maaf deh. Enggak di like diserahkan, like diserahkan, terus itu if MySQL numerous data diserahkan. Ini data diserahkan. Data di sama di sini juga. Ctrl C, pas tekan di sini kita tap Ctrl V. Terus itu di bagian sini kita ganti jadi apa? Ctrl X, Ctrl Z dulu. DDDI DDS kayak gitu, DDS. Terus itu di bagian bawah itu dia menampilkan, kita echo dulu. Enter. Ini kita taruh di atas. Echo variabel apa? Nah, variabel DDS, variabel DDS itu sama dengan nama, kita titik koma. Ini adalah script apa diserahkan. Diserahkan, kita Ctrl S, kita testing dulu.
masih ada kesalahan, sabar, saya cek dulu. Oh iya, ini saya belum kasih buka kurung awal juga lagi. Nah, seperti ini. Terus itu else terus itu buka kurung awal. Jika tidak, dia menampilkan datar. Echo titik koma. Seperti ini, Ctrl S. Ya, sudah jadi. Oh iya, penutup PHP. Ctrl S. Coba kita testing di web browser. Lola. Oke, sabar. Nah, ini dia menampilkan tidak diketahui, berarti kita cek dulu ada kesalahan. Echo variable DDS, data diserahkan while select bintang from admin where ID admin like diserahkan. Sabar, saya cek dulu. Oke, hasilnya itu memang begini karena datanya itu belum kita inputkan. Ya, hasilnya seperti ini. Terus itu di bagian diserahkan, setelah itu diterima. Kita buat script diterima itu sama seperti ini. Kita ketik dulu diterima titik 2. Kita ambil script ini, Ctrl C, kita pastekan di bawah sini. Kita Ctrl V, kita edit, yaitu di bagian sini kita taruh biar cepat itu DDSI. Ini juga DDSI. Terus diserahkan I biar tidak tabrakan. I ini juga I, like diterima, diserahkan, diterima. Dia harus sesuai variabel di atas, diterima, diserahkan. Kelewat, diterima. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S,
Untuk bagian sini kita BR terus untuk bagian di sini di bagian pengunjung tanggal pinjam itu kita pastikan di bawah. Coba di bagian pengunjung saja, di bagian pengunjung kita Ctrl X, kita kasih masuk, kita kasih simpan di sini, Ctrl F seperti ini. Untuk pengunjung di sini tidak usah BR lagi, Ctrl S. Coba kita testing. Nah, hasilnya seperti ini. Diserahkan, diterima pengunjung, nama, alamat, telepon, email. Oh ya, kita belum membuat tombol di bagian sini. Kita ambil di script w3school.com. Kita ambil navtabs di sana. W3 School. Untuk tombol kembali ke beranda. Di tutorial, di Learn Bootstrap 5. Kita cari nav. Nav. Oh, bukan navbar. Navbar, sabar. Not responding, sabar. Oke, kita ketik manual saja di bagian atas sana. Untuk tombol kembali ke beranda, kita buat di navtabs, navigasi di navigasinya. Itu dia di bagian ini, di bagian perpustakaan, di bagian span class. Kita div, terus div kelasnya itu sama dengan kelasnya itu nav collapse, maksudnya itu collapse. Collapse navbar, collapse navbar.
Terus itu collapse, terus itu di ID sama dengan leg, oke, sama dengan zip di navbar, navigation bar, seperti ini. Collapse navbar, collapse. Di situ ID-nya itu collapse navbar. Terus kita UL di sini. Kita tutup div dulu. Div. Sabar. Terus itu kita masukkan script UL class dia sama dengan navbar nav. Terus itu tutup, kita tutup UL. Terus UL li, kita li lagi, penutup li, li di sini kita taruh kelasnya. Kelas sama dengan li sama dengan kelas nav item. Terus di bagian bawah sini kita kasih masuk hrefnya itu kita taruh kelasnya kelas sama dengan navlink. Href seperti Indonesia. Terus begini, kelas seperti ini sama dengan yaitu navbar navlink, maksudnya navlink. Ini menampilkan link nanti, navlink. Terus href masuk ke href sama dengan beranda.php. Dia kembali ke beranda.php. Terus untuk title-nya sendiri
terus beranda Ctrl S, testing, kita close, sabar, lola. Oke, seperti ini. Kita masuk ulang, dia seperti ini. Tombol lokat berada di sini, tombol beranda di sini, dia di sebelah sini, seperti ini. Oke, coba kita Ctrl S. Kita coba kasih jauh lagi dengan spasi. Ctrl S. Oke, sudah agak lebih jauh di bagian beranda. Oke, sudah jadi peminjaman di halaman tab baru di sini. Oke, seperti ini. Oke, coba kita lihat di script dulu. Kita lupa BR di bagian status. Iya, di bawah status itu diserahkan sama diterima. Pengunjung diterima. Ctrl S. Jadi munculnya seperti ini. Terus itu kita akan mengedit di database. Kita isikan manual seperti kemarin. ID sabar di sini saja mungkin. Oh, tadi nol, tapi nol teman tadi. Sabar. Localhost di php myadmin. Sabar, saya lihat script dulu. Untuk di bagian beranda sini, dia mengirimkan jumlah, atau dia tetap akan ke pinjam. Ctrl S. Kita refresh. Ini pertemuan dulu. Sabar. Aksi seperti ini. Ulang-ulang saya tekan pinjaman aksi, terus beranda. Nah, dia kembali di sini di area peminjaman karena dia mengirim nama ini.
Terus itu di localhost php-admin kita edit dulu di bagian peminjaman. Di bagian pinjam sini kita lihat ke di DB perpustaka di admin, kita open new link tab. Diserahkannya itu dan diterima itu sama siapa. Terus itu di bagian admin. Sabar. Kembali dulu. Oh iya, di admin kita taruh diserahkan sama dengan 2. Terus kita taruh 12. Kita habis ini 12. Diterima itu sama 12. Oke, coba kita cek satu data dulu. Yang di bagian sini aksi. Nah, keluarnya itu dia seperti ini. Di tanggal pinjam sekian, tanggal kembali sekian, status belum diserahkan oleh admin ini, diterima oleh admin ini, pengunjung nama Andre, sekian. Terus tombol beranda juga sudah jadi. Untuk kembali ke halaman, dia mengirimkan parameter M3 sama M11, yaitu di bagian peminjaman. Seperti ini hasilnya. Oke, sekian untuk video 17 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.